Bertemu ilmu hikmah. Assalamualaikum warahmatullah. Kakek tua mengucapkan salam tanda selesainya sholat fardu. Punggawa Wijamanggala dan 3 orang prajurit mengikuti salam, sedangkan 7 orang prajurit lainnya masbuk. Mereka menyempurnakan sholat mereka. Hei orang tua, jangan engkau merasa besar hati karena baru saja mengimami sholat kami. Maksud kedatangan kami ke kampung ini adalah untuk berperang. Jadi, berdasarkan hukum yang berlaku aku tak akan berdosa jika menghentikan suaramu dengan pisau ini. Seorang prajurit tiba telah menggenggam belati. Punggawa Wijamanggala membiarkan saja tindakan prajurit itu. Ia terlihat mengamat-amati perubahan warna di wajah kakek tua. Astagfirullahaladzim. Bagaimana lisanmu tak dapat engkau pelihara di rumah Allah ini, Tuan prajurit? Engkau boleh membunuhku, tetapi jangan kau kotori tempat suci ini dengan darah manusia yang kotor. Sepasang mata keriput itu menyipit. Tak ada pertanda jika kakek tua itu ketakutan. Suaranya yang tegas namun tenang menyiratkan kebijakan luar biasa yang dimilikinya. Punggawa Wijamanggala kemudian meminta prajurit yang tengah menghunus belati itu untuk duduk. Assalamualaikum, kakek. Maafkan kami jika datang dengan perangai kasar. Hal itu tidaklah bisa dihindari karena misi perang melekat di pundak kami. Perkenalkan, aku Wijamanggala. Kami adalah pasukan perang Kerajaan Banten. Kami datang untuk menguasai tempat strategis ini agar Palembang lumpuh. Apapun yang menjadi penghalang tujuan kami, maka pedang yang jadi jawabannya. Waalaikumsalam, Tuan Wijamanggala. Sungguh aku tak salah orang. Engkau adalah lelaki soleh yang mendapat takdir untuk mencerahkan tempat ini. Namaku Huang Lo. Aku tinggal di rumah kayu di sebelah masjid ini bersama istriku Jiwen. Silakan Tuan, jika ingin bertanya kepadaku tentang kampung ini. Kakek Huang Lo terlihat tenang. Tak ada kekhawatiran sedikit pun di wajahnya. Punggawa Wijamanggala mahfum. Kakek tua di hadapannya ini bukan orang biasa. Ia tentunya memiliki kedalaman batin yang tak terukur. Pertanyaanku yang pertama, mengapa engkau tidak ikut mengungsi dari kampung ini? Sedangkan penghuni lainnya telah pergi. Apa hikmah yang engkau cari kakek Huang Lo? Tanya Wijamanggala. Al-kalimatul hikmah dalatul mu'minin, fahaitsu wajadaha fahuwa ahaku biha. Kalimat hikmah itu sesuatu yang hilang dari seorang mukmin, maka di mana saja ia mendapatkannya, maka ia lebih berhak atasnya. Kakek Huang Lo menghela nafas panjang. Punggawa Wijamanggala seketika tertarik dengan kedalaman bahasa yang baru didengarnya. Apa maksudnya, kakek? Tak sanggup Wijamanggala menutupi rasa penasarannya. Sontak ia bertanya, maksudnya mukmin yang baik, wajib berkata-kata baik. Lisan yang keluar dari mulut mukmin hendaknya membuat orang lain tenang, merasa aman dan bersemangat untuk selalu taat kepada Allah serta berbuat baik terhadap sesama. Bukankah kita sesama muslim adalah bersaudara? Jawaban menohok dari kakek Huang Lo membuat prajurit yang tadi menghardiknya tertunduk. Itukah maksudmu hikmah yang hilang itu, kakek? Ya, Tuan. Manakala kalimat hikmah dan perbuatan mulia tidak dimiliki seorang mukmin, bukankah kemuliaan dan keutamaannya akan ikut hilang? Dalam keadaan seperti itu, bisa jadi kalimat hikmah muncul dari orang yang berada bukan di barisan kita. Meskipun seharusnya orang mukmin itulah yang berhak atas untaian kalimat hikmah sehingga Allah senantiasa melimpahkan hikmah kepadanya. Tidakkah engkau takut kepada kami, orang tua? Prajurit yang merasa tersindir dengan ucapan Huang Lo kini bertanya. Puncak dari hikmah itu disebut sebagai Rasul Hikmah Mahafatullah Azza wa Jalla. Dan orang yang memiliki hikmah puncaknya adalah takut kepada Allah. Orang yang takut kepada Allah selalu berhati-hati dan mengisi waktu-waktunya dengan hal yang bermanfaat, tidak mengumbar angan. Waktunya akan diisi dengan ketaatan, berzikir, dan berbuat baik. Jawaban itu langsung membuat prajurit tersebut tidak dapat berkata-kata lagi. Wajahnya memerah. Tak menang dalam kata, prajurit itu tiba-tiba melompat ke depan sambil menikamkan belatinya ke dada Huang Lo. Jika memang engkau tak takut denganku, takutlah engkau dengan belati ini. Hiat, saking cepatnya prajurit itu bergerak, Punggawa Wijamanggala tak mampu mencegahnya. Mereka hanya terperangah menyaksikan pisau belati menghujam dada kakek Huang Lo. Aih, insyaflah engkau anak muda. Kakek Huang Lo bergeming dari duduknya. Bahkan ketika belati itu menikam dadanya, ia hanya menyunggingkan senyum. Ajaib, semua mata yang menyaksikan peristiwa itu terperangah. Bagaimana mungkin belati itu seperti menikam bayangan? Besi yang berkilat tajam itu menancap di lantai kayu masjid. Prajurit yang baru saja berbuat nekat tersungkur akibat tenaganya sendiri. Ketika itu seluruh prajurit terperangah.
Punggawa Wijamanggala langsung tersadar. Ia kemudian mengusir prajurit nekat itu keluar dari masjid. Sungguh lancang engkau prajurit, cepat tinggalkan tempat ini. Dengan wajah masih bersungut-sungut, prajurit itu bergegas berlari kecil keluar dari masjid, menuruni tangga dan menghilang dari pandangan. Maafkan kami yang tak tahu tingginya langit dan dalamnya lautan. Bagaimana mungkin kami berani menandingi kuasa dan takdir Allah, orang tua. Berikanlah petunjukmu agar kami mendapat hikmah dari pertemuan kita ini. Wijamanggala seketika merapatkan kedua tangannya di dada. Ia memberikan penghormat dengan tangan bersila seraya membungkukkan badannya. Tindakannya itu diikuti oleh prajurit lainnya. Agar seorang mukmin mendapatkan hikmah, maka keimanannya harus ditempa dengan pembersihan hati. Caranya yaitu pertama dengan istiqomah dalam zikir, ibadah, dan dalam melakukan amal kebaikan. Ada sebuah kisah ada seorang sufi ahli agama disuruh oleh pamannya tidur. Tetapi ia menjawab tak bisa tidur. Ia lalu ditanya oleh pamannya itu, "Mengapa engkau tidak berzikir kepada Allah yang telah menciptakanmu?" Tanya pamannya. Awalnya ia hanya berzikir dengan bilangan sedikit. Namun lama-kelamaan ia merasakan manisnya berzikir. Dan setelah itu ia senantiasa berzikir dengan bilangan yang tak terhingga sehingga mendapatkan nikmatnya berdekatan dengan Allah. Kakek Huanglo mengecilkan suaranya. Di saat bersamaan terdengar anak tangga dari kayu dinaiki orang. Tiba-tiba muncul seorang nenek tua membawa nampan berisi minuman dan penganan. "Ai, itu istriku. Bawa ke sini penganan itu, Nyai. Di masjid ini mereka adalah tamu-tamu Allah." Huanglo bergegas berdiri. Namun beberapa prajurit yang berada di dekat pintu masuk segera menyambut minuman dan penganan sehingga kakek Huanglo mengurungkan niatnya. Ia kembali duduk bersila di depan para tamunya. Cara pertama berzikir. Adakah cara lain untuk membersihkan hati, kakek? Wijamanggala terlihat antusias. Cara yang kedua adalah berdisiplin diri dengan senang menghormati orang yang solih. Seseorang akan memperoleh hikmah bila berkumpul dengan mereka. Kita bisa meneladani akhlaknya, mendengar tutur katanya yang baik, dan belajar dari mujahadahnya. Cara ketiga adalah berdisiplin diri dalam melakukan mujahadah. Perang terhadap musuh-musuh Allah, terhadap hawa nafsu dan kebatilan. Kerjakanlah ibadah-ibadah mahdah dan gairah mahdah sekuat engkau bisa. Semuanya didasari oleh keikhlasan bukan karena mencari hikmah. Yang terakhir, perbanyaklah wirid. Ayo diminum dan dicicipi penganan ini. Kakek Huanglo menjeda penjelasannya. Punggawa Wijamanggala tambah terpikat hatinya dengan orang tua itu. Sebagai penghormatan atas hidangan tuan rumah, ia segera menyeruput wedang jahe dan mencicipi rebusan ubi. "Sungguh aku merasa haus atas penjelasanmu ini kakek Huanglo. Apa perbedaan kedua ibadah itu? Bisakah engkau jelaskan secara rinci agar kami tidak salah arah?" Ibadah merupakan salah satu tujuan penciptaan manusia. Ibadah mahdah adalah amal dan ucapan yang merupakan jenis ibadah sejak asal penetapannya dari dalil syariat. Artinya, perkataan atau ucapan tersebut tidaklah bernilai kecuali ibadah. Tidaklah dikerjakan ibadah mahdah kecuali dalam rangka meraih pahala di akhirat. Ibadah mahdah hanya bisa diketahui melalui jalan wahyu. Tidak ada jalan yang lainnya, termasuk melalui akal atau budaya. Contohnya menunaikan sholat 5 waktu. Itu adalah ibadah mahdah. Sedangkan ibadah gairu mahdah adalah kebalikannya. Hal-hal yang menurut kita bukanlah ibadah namun jika diniatkan lillahi ta'ala, maka itu tergolong ibadah gairu mahdah. Contohnya makan. Jika kita niatkan makan itu agar tubuh kita tidak lemas untuk selanjutnya membuat kita dapat beribadah di masjid ini, maka itu tergolong ibadah. Ibadah apakah yang tertinggi di antara keduanya? Tanya Wijamanggala. Pada hakikatnya semua ibadah jika diniatkan hanya untuk mendapatkan ridho dari Allah akan mendapat tempat tertinggi di sisinya. Untuk mencapai derajat ibadah seperti itu maka terdapat ibadah al-qalbiyah. Untuk mencapainya diperlukan ucapan hati atau qaulul qalbi. Yang pertama, keyakinan bahwa tidak ada pencipta selain Allah, tidak ada yang berhak disembah selain Allah Ta'ala, beriman terhadap semua nama dan sifat yang Allah Ta'ala tetapkan, beriman terhadap malaikat, kitab, rasul, hari akhir, dan juga beriman terhadap takdir. Kedua, perbuatan atau amal hati, amalul qalbi. Misalnya ikhlas, mencintai Allah Ta'ala, berharap pahala dan ampunan Allah, takut akan siksa dan hukumannya, tawakal hanya kepada Allah Ta'ala, sabar dalam melaksanakan perintah dan menjauhi larangan, dan yang lainnya. Penjelasan kakek Huanglo terputus. Dari luar masjid tiba-tiba terdengar suara menggelegar. "Berani sekali kalian orang asing, mengaku muslim mengganggu orang soleh.
Suasana berubah mencekam. Seluruh prajurit pengawal Punggawa Wijamanggala seketika melompat mencari asal suara. Bersambung. Siapa lagi orang yang bermental baja berani menantang maut itu? Baca terus lanjutan kisahnya ya. Maaf ya telat update untuk episode ini. Soalnya penulisnya cari cara untuk besarin hati dulu supaya berani upload episode ini.